Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita melanjutkan isim ma'rifat selanjutnya yaitu ismul isyarah ya. Ya sebelumnya sudah kita bahas tentang domir dan isim alam. Sekarang masuk ke ismul isyarah. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah ismul isyarati mawudi alimu syarin ilaihi wa wadha lil mufradil mudzakkar. Isim isyarah adalah isim yang dibentuk atau dibuat untuk diisyaratkan kepadanya, yaitu za untuk mufrad mudzakkar ya, zi, wadhihi, wati, watihi, wata. Ini ada 5 ya. Lil mufradatil muannasah untuk mufrad muannas. Wadhani lil musanal mudzakkar fi alati raf'i. Kemudian yang selanjutnya dzani untuk musanna mudzakkar ketika rafa. Wadhaini fi halatin nasbi. Kemudian dzaini untuk musanna dan musanna mudzakkar ketika nasab wal jar dan jar ya. Nah kalau di kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah itu halatayi ya, pakai musanna dia. Tapi di sini pakai mufrad halati sebagaimana dalam manuskrip dan Al-Fawaqih Al-Janiyah. Selanjutnya tani ya, watani li musanna muannas fi halati rafi untuk musanna muannas ketika rofa, wataini fi halati nasbi wal jarri, dan taini untuk musanna muannas ketika nasab dan jar. Nah ini sama ya, halati sama seperti tadi ya. Walil jam'i mudzakkaran kana au muannasan. Kemudian untuk jamak baik itu mudzakkar atau muannas ya, berakal atau tidak berakal ya, itu pakai ulai bil maddi indal hijaziyin wa bil qasri indat tamimiyin. Ulai menurut orang-orang Hijaz itu pakai hamzah ya, bil maddi maksudnya ada hamzah terakhirnya. Kalau Bani Tamim itu tanpa hamzah, jadi ula gitu ya. Nah kita baca sarahnya. Qala Syekh Al-Wasabi hafizahullah qaluhu mawdi alimu isyarin ilaihi ay limusamman ma'al isyarati ilaihi, yaitu untuk yang diberi nama bersama dengan isyarat kepadanya. Ya ini sebenarnya gampang ya, bahasa Indonesia sudah jadi kata tunjuk gitu ya. Maknanya ya kurang lebih sama seperti itu atau sama persis gitu ya, kata tunjuk ini atau itu gitu ya. Taqulu musiran ila Zaidin masalan hada. Engkau mengatakan sambil mengisyaratkan kepada Zaid, contohnya kepada Zaid gitu ya. Hada ini gitu ya. Hada Zaidun, ini Zaid gitu ya. Fata dulu lafdzatu za ala dzati Zaidin, maka lafadz za di sini menunjukkan kepada dirinya Zaid. Wa alal isyarati litil kadza, dan menunjukkan kepada isyarat kepada Zaid. Sumal musyaru ilaihi imma wahidun awisnani au jama'atun. Kemudian yang disyaratkan itu ada 3 ya, ada yang mufrad, musanna, ada yang jama'. Wa kullu wahidin minha imma mudzakarun au muannasun. Kemudian masing-masingnya ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Berarti total ada 6 ya. Mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna mudzakkar, musanna muannas, jamak mudzakkar, jamak muannas. Cuman jamaknya ini sama ya, mudzakkar sama muannas, jadi totalnya 5 ya. Tapi yang mufrad muannas itu punya 5 sendiri, dia paling banyak. Punya 5 sendiri ya. Jadi total ada 9. Belum lagi yang 5 itu nanti ada cara bacanya, ada yang misalnya zihi bisa zihi, bisa zihi, bisa zih gitu ya. Bisa 3 cara baca. Wa qaluhu dzalil mufradil mudzakkar ay aliman kana. Perkataan beliau za untuk mufrad mudzakkar baik itu yang
aliman ini maksudnya berakal gitu ya. Cuman beliau pakai istilah lain, aliman, supaya bisa untuk yang selain berakal juga. Misalnya untuk Allah itu tidak boleh kita katakan berakal, tapi kita boleh katakan berilmu itu ya, aliman. Nahu hadza zaidun au ghairu alimin nahu hadza jabalun. Atau ya contoh yang alim itu hadza zaidun, ini Z, atau tidak alim contohnya hadza jabalun, ini gunung. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadza yaumul fasl. Wa qaluhu dhi wa dhihi wa ti wa tihi. Perkataan beliau di, dhihi, ti dan tih. Ya tadi yang mufrad muannas ini ya. Mufrad muannas itu ada di, dhihi, ti, tihi dan ta. Berarti tanya belum dibahas ya. Ayalim hadil arba'atu bikasrin fasukunin takulu hadihi hindun. Keempatnya ini dengan kasroh kemudian sukun. Ya maksudnya yang zihi ya, yang ada haknya itu bisa tiga cara baca dia. Diterangkan di Al-Kawakib Ad-Duriyah. Bisa sukun zih atau tih ya yang kedua. Atau dikasrohkan zihi, tihi, atau di kasrohnya dipanjangkan ya, zihi, tihi gitu ya. Takulu hadhihi hindun wa hadhihi sajaratun. Nah ini sudah dipakai ditambah ha ya, ha tanbih. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadhihi jahannam. Wa fil hadis kaifatikum, dalam hadis kaifatikum. Ini riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nah kaifatikum berarti artinya itu dia ada isim isarohnya ti ya, kemudian ada kaful khitab gitu ya. Nanti insya Allah kita bahas tentang kaf khitab ya, kaful khitab. Wa quluhu wadani ila akhir misaluhu fi alati rafi qauluka hadani gulamani. Kemudian zani ya, contoh ketika rofa hadani gulamani. Cuman di sini udah pakai ha ya, pakai ha tanbih. Wa qalu ta'ala fadzanika burhanan. Dan contohnya firman Allah Ta'ala, fadzanika burhanan. Nah ini sudah pakai kaful khitab ya. Wa misaluhu fi alatin nasbi qauluka akramtu hadainil mustahidaini. Contoh yang nasab ya, yang musanna mansub. Akramtu hadainil mustahidaini, aku telah memuliakan dua pria yang rajin ini. Wa qaulu ta'ala inna hadaini lasahironi. Inna hadaini lasahiron. Ala qiraati menurut salah satu qiraah. Jadi ini nanti ada qiraah yang lain ya. Ada yang pakai in ya, enggak pakai inna. In hadani lasahiron gitu ya. Wa misaluhu fi alatil jari qauluka maratu bihadainil gulamaini. Ini contoh yang majrur ya. Wa qalu watani ila akhir, yang tanya enggak dibahas tadi ya, terlewat. Watani ila akhir misaluhu fi alati rafi qauluka ja'at hatanil mar'atani. Contoh ketika rofa ya, ja'at hatanil mar'atani, telah datang dua wanita ini. Wa fi halati nasbi istaraitu hatainit tufahataini. Contoh yang mansub, aku telah membeli dua apel ini. Wa fi halati wijari nadartu ila hatainil wardatain. Ini contoh yang majrur ya. Jadi dia ada huruf jar ila.
Wa qaulu ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain. Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain. Nah, situ ada hatain, dia sebagai naat ya dari ibnatayya. Dari ibnatayya. Dan kedudukannya majrur dia ya. Karena ibnatai mudhaf ilaih. Wal asahu anadaini wataini mabniyani alal alifi fi alati rafi wa alal ya'i fi alatai nasbi wal jarri. Nah, untuk zaini dan taini ini diperselisihkan ya, yang musanna pokoknya apakah mabni atau mu'rab. Di sini penulis memilih pendapat dia mabni. Kalau ketika rofa mabni dengan alif, ketika nasab dan jar mabni dengan ya. Liwujudi ilatil bina fihima kalmufrodi. Karena di situ masih ada sebab mengapa dimabnikan sama seperti mufrad ya. Kalau mufrad dia jelas mabni ya, yang mufrad atau jamak. Nah, yang musanna kan dia bisa berubah-ubah. Kalau dari segi bentuknya dia berubah maka harusnya mu'rab. Tapi kalau dari segi kandungannya yang dia ada huruf, ada sebab ilat sebagaimana ketika mufrad ya, maka dia termasuk mabni. Al kalamu ala hadza mabsutun fil mutawalat, dan pembicaraan tentang ini dipaparkan di kitab-kitab mutawalat, yaitu yang panjang lebar. Ya, intinya dia pokoknya bacanya gitu ya, kalau marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya ya. Kalau itu mabni atau mu'rab itu tidak terlalu penting ya. Wa qaluhu wa bil qasri inda tamimiyin, kemudian dengan qasr ya, yaitu ulaika kalau Hijaz ya. Kalau Tamim, Bani Tamim ula gitu ya, tanpa hamzah. Wa yaktabu hina idin bil ya'i, dan dia ditulis dengan ya ai ala suratil ya, yaitu dalam bentuk ya ya. Maksudnya alif bengkok itu ya, bukan lurus. Nahwu ula qaumuka, misalnya ini adalah kaummu. Ya kalau pakai Hijaz ulaika qaumuka gitu ya. Waha ula banatuka. Kalau pakai Hijaz jadinya haulai banatuka. Jadi dia bisa mudzakkar bisa muannas. Wa hadhihi lugatu laysat khassatan bi Tamim, dialek ini tidak khusus untuk Bani Tamim ya. Bal syarokahum fiha ghairuhum ka Qais wa Rabi'ah wa Asad. Tapi ada kabilah yang lain atau suku lain yang seperti ini juga, yaitu Qais, Rabi'ah dan Asad. Walughatul Hijaz hiyal fusha wa biha tanzil, sedangkan dialeknya Hijaz itu yang paling fasih. Ya pokoknya kalau ada dialek antara Hijaz sama selain Hijaz, bisa dipastikan yang Hijaz itu yang fasih ya. Karena Al-Quran turun dengan dialeknya Hijaz. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ha antum ula'i tuhibbunahum. Ha antum ula'i tuhibbunahum. Di situ ada ula'i ya, pakai ula'i. Nah, di sini ada hanya itu dipisah ya. Dipisahkan oleh mubtada dia. Qala ta'ala an Lutin annahu qala, dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataannya Nabi Lut ya, haula'i banati. Nah, di situ pakai ula'i ya, pakai hamzah. Wal aksaru istimaluhu lil uqala, seringnya untuk yang jamak ini ya, ula'i atau ula, seringnya untuk yang berakal. Nah, di sini beliau pakai istilah berakal ya. Tadi sudah pakai alim, sekarang pakai berakal.
kalam silatil mutaqaddimati sebagaimana pada contoh-contoh yang telah lewat. Wa yaqilu fi ghairihim, dan sedikit ya kalau untuk yang selain berakal ya. Kaqali ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di situ pakai ulaika ya, mengisyaratkan kepada as-sam'a, al-basar dan al-fu'ada. Wa qali Jarir, dan perkataan Jarir, zumal manazila ba'da manzilatil lawa wal aisha ba'da ulaikal ayyami. Fasara bi ulaika lil ayyam wa hiya mimma la yaqilu. Nah, di sini pensair mengisyaratkan dengan ulaika kepada al ayyam, padahal al ayyam tidak berakal. Wa dzumma, kemudian dzumma di situ fi'lu amrin, dia fi'il amr ya. Ini fi'il mudha'af, yaitu ada tasdid ya. Min dzamma yadzumu fi'il amrnya dzumma. Ya sama seperti roda ya rudu ruda gitu ya. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.